Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat media sosial. Pada pagi hari ini bangun tidur, ceritanya ini istri yang bangunkan, katanya ada keluhan di rumah, yaitu kulkas itu tidak dingin yang bawah, bagian bawah tidak dingin ya guys. Jadi bukannya saya menggurui atau apa, saya cuma ingin berbagi pengalaman saya sebagai pedagang toko alat bangunan dan alat listrik. Jadi teman-teman di sini sedikit berbagi informasi tentang kulkas yang tidak dingin di bagian bawah. Kita jangan buru-buru panik ya teman-teman. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Di balik solusi itu kita harus mencari sesuatu hal yang tepat guna dan menghemat biaya. Sebelumnya mohon maaf untuk seluruh mekanikal yang ada di sekitaran atau di luar sana. Saya ingin bagi video ini hanya berniat untuk berbagi pengalaman kepada warga-warga yang mempunyai kulkas 2 pintu khususnya. Jadi pagi ini keluhan itu dari istri saya, kulkas atas yang dingin, membeku dan tidak ingin cair, dan kulkas bawah ini tidak dingin. Jadi kami kosongkan, ini kami keringkan selama 3 hari guys, karena ini posisi sudah saya bongkar semua. Ini untuk kedua kalinya saya ganti. Pertama saya cek di bagian mesin. Mesin ini tidak rusak teman-teman. Saya sudah pakai apometer dan melihat mesin tidak rusak. Ini kabel saya jumper langsung, jadi tidak pakai ini lagi. Ini juga saya lepas masanya karena sering nyentrum muka saya. Ini saya ganti baru. Saya beli di toko online karena di toko saya sedang habis. Itu 30.000 isian dalam ini. Dan mesin tidak saya ganti karena kalau ganti mesin kata orang nggak awet lagi ya. Dalam mesin baru. Terus saya ganti lagi timer yang ada di sini. Tidak juga, tidak rusak timer yang di sini. Terus saya menjalar ke atas dan di atas saya menemukan ini ada kabel yang putus di pemanas. Ini dia pemanasnya. Nah, jadi teman-teman, karena kulkas ini tidak dingin di bagian bawah, pemanas yang rusak di bagian atas tidak bekerja pas waktu timer mengarah di waktu pencairan bunga es, tapi pemanas tidak bekerja. Jadi es yang dingin kemarin menumpuk di dalam pintu atas, menyebabkan pembekuan di sini. Jadi menutup sirkulasi udara yang dari bawah. Jadi tidak dingin ya guys. Tidak dingin bagian bawah. Inilah salah satu penyebabnya kulkas itu tidak dingin di bagian bawah. Jadi ini dulu untuk kedua kalinya saya ganti. Ini yang merek Mitsubishi. Mitsubishi ini sekitar harga 50-an. Kalau di toko online sekitar 30, ongkir sekitar 20, jadi 50 juga. Ini saya ganti yang asli dari Sanken. Ini yang Sanken ini saya jual 70.000. Kalau di toko online sekitar 50.000 ya guys. Jadi bukan saya membandingkan juga dengan toko online gitu. Saya juga mau ambil untung kan. Tapi sewajarnya teman-teman. Ini kipas saya cek tidak rusak ya guys. Saya cek kipas tidak rusak. Ini juga alat yang ini IC-nya. Ini tidak rusak, tapi pemasukan air ini saya tidak tahu, tapi ini masih bekerja. Jadi saya tidak beli. Dan saya tidak ganti. Itu aja teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya, saya akan beritahu teman-teman lagi kalau misalnya kulkas saya ini sudah hidup apa belum. Jadi saya tidak menggurui, saya tidak ada terlalu ahli di bidang ini, cuman saya berbagi pengalaman karena kita sebagai
selaku masyarakat biasa ingin sharing di salah satu media sosial supaya kita diberi apresiasi dan diberi bisa memberi dan berbagi pengalaman jika teman-teman mengalami kasus yang sama. Terima kasih. Video ini dengan durasi 5 menit lebih 30 detik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.